Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya di channelnya Ipang Erlangga Channel. Teman-teman, nah, pada konten kali ini atau video kali ini tentunya saya lagi nyantai ini di rumah. Kita mau membersihkan kandang emprit dan juga ngasih pakan emprit ya. Dan nanti saya juga akan ngasih tutorial seputaran burung pentet atau cara melola anakan pentet ya teman-teman. Oke, kali ini kita ngasih pakan emprit dulu. Sudah pada habis. Dan oke, teman-teman, di konten sebelumnya ada juga yang nanya makanannya apa. Nah, ini saya kasih sebuah makanan perkutut ataupun millet yang sudah dicampur. Ada millet putih, ketan merah, ketan hitam, itu sudah campur ya teman-teman. Dan juga saya kasih secukupnya aja, gak usah banyak-banyak ataupun full ya, soalnya si empritnya suka masuk ke wadah pakan teman-teman sambil makan, jadi suka ada yang kebuang. Jadi kita kasih secukupnya aja untuk 1 hari ya teman-teman. Oke, burung emprit ini juga tadinya saya mau masterkan, cuma ya banyak sekali kesibukan, ampun ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa ataupun nggak sempet untuk memasterkannya. Jadi ini sudah telat sekali kalau untuk dimasterkan ya. Mau dirilis nantinya ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan bisa betah nanti ya. Soalnya kalau sudah di kandang, dirilis keluar, suka beda lagi ya, atau penyesuaian lagi. Jadi kasihan juga sih sebenarnya kalau dirilis. Oke, berikutnya ini cipau, sirpu atau burung cito. Yes, masih belajar ya teman-teman ini ya, burung cipaunya. Soalnya masih anakan teman-teman, baru berganti bulu, mau berganti bulu ya, turun bulu maksudnya gitu. Jadi masih anakan, umuran 2 bulanan lah teman-teman kalau nggak salah ini. Mana segini, alhamdulillah sudah bisa makan fur sendiri ya. Dan tentunya di video kali ini aku akan masih tips juga untuk ataupun supaya wadah air tidak selalu kotor ya, mungkin pasti kotor lah ya, tapi agar habis dibersihkan atau dikasih air lagi nggak kotor, nggak langsung kotor. Yang pertama tentunya dari pur yang kita kasih teman-teman, itu salah satunya. Soalnya kalau burung seperti cipau atau sirpu ini tentunya habis makan kan biasanya langsung minum gitu teman-teman. Nah, langsung minum air. Nah, dari patuknya gitu ya ataupun paruhnya itu suka ada yang ke bawah kalau furnya itu berbentuk bubuk teman-teman. Nah, kan ku minum langsung makan lagi. Nah, itu suka ke bawah teman-teman, kan ini di pelatuknya itu basah, jadi ke bawah lagi, nanti minum lagi, nanti masuk lagi. Nah, jadi kalau bisa jangan yang halus ya purnya, kalau bisa ya, kalau sudah gede gini. Nah, untuk berikutnya saya ngasih jangkrik pagi 5, siang 5, dan sore 5 sebagai penambah nutrisi lagi atau vitamin ya, biar tambah gacor teman-teman. Sama jangkrik apa aja pokoknya ya. Oke, saya nggak panjang lebar untuk sebuah cipau dan burung empritnya. Soalnya yang dituju ataupun konten utama kita adalah untuk ngasih tutorial dan ngasih informasi sebuah burung pentet anakan tunggal. Nah, seperti yang ada di hadapan saya ini, saya mau meloloh anakan pentet yang cuma 1 anaknya dari 1 sarang. Kenapa bisa? Tapi sebelumnya ini mohon maaf, saya nggak bisa ngasih tutorial lagi pas ngambilnya, soalnya ini hasil dari ibu saya kemarin pas nebang tebu. Soalnya ibu saya ini seorang petani tebu teman-teman. Jadi kemarin pas nebang tebu, tebunya ditebang, ternyata ada sarang pentetnya teman-teman ya. Oke, yuk dilihat dari sarangnya teman-teman. Ini acak-acakan sekali.
Kalau menurut saya ini sarangnya setengah jadilah ya. Soalnya kalau sarang pentet, biarpun pinggirnya acak-acakan, dalamnya itu rapi teman-teman. Kalau sarang pentet yang bener-bener nggak pindahan. Nah ini biasanya yang anakan tunggal ini pindahan dari sarang sebelumnya. Soalnya sarang sebelumnya misalkan jatuh ataupun ada predator lain yang memangsa si sarangnya. Jadi ketika burung pentet itu masih dalam proses bertelur. Nah, jadi ini adalah bisa dibilang sarang darurat atau sarang setengah jadi. Soalnya burung pentetnya sudah ada telurnya, jadi sarangnya biasa aja bikinnya, dan sambil ngerapihinnya juga sambil mengerami teman-teman, biasanya gitu ya. Soalnya tuh dilihat dari struktur-struktur sarangnya kasar sekali dalamnya gitu ya. Biasanya itu kan rapi, bagus, ada serabut-serabut kecil dan juga rumput-rumput kecilnya untuk membuat nyaman si anakan burung pentetnya. Tapi ini kita lihat di dalam sarangnya itu biasa saja ataupun sarangnya setengah jadi. Oke. Nah, itu menurut prediksi saya kalau burung pentet itu yang menetaskan satu telur ya, ataupun satu anak dari satu sarang. Karena biasanya burung pentet ini 3 sampai 4 butir telur. Yang paling sedikit 2. Kalau untuk satu anakan tunggal biasanya seperti itu. Karena di tidak ada lagi telurnya, teman-teman. Tidak ada lagi telurnya. Kalau ada juga yang anakan tunggal, tapi di dalamnya ada satu lagi, mungkin yang satunya nggak menetas. Oke, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Mungkin itu prediksi saya, soalnya juga kemarin-kemarin juga saya seperti itu. Ya, saya menemukan sarang pentet, dan sarangnya juga udah miring ya. Itu lagi mengerami dan jatuh. Dan pindah lagi sarang dan telurnya ada satu. Oh, jadi seperti itu. Dan sarangnya juga nggak bagus-bagus banget. Nah, ini nih prediksi saya. Jadi ini juga sama. Jadi pindahan dari sarang sebelumnya, karena sarang sebelumnya mungkin jatuh karena bersarang di tebu gitu ya. Karena bersarang di daun tebu, jadi terkena angin karena ini lagi musim kemarau, jadi jatuh. Jadi ini pindahan dari sarangnya sebelumnya ya teman-teman. Seperti itu. Bukan kebanyakan, tapi pernah saya alami ya teman-teman untuk masalah pentet anakan tunggal ya. Ini nih seperti yang ada di hadapan saya ini. Nah, untuk cara melolosnya teman-teman, umuran segini saya mungkin belum bisa mengasih sama pur ya. Biasanya orang lain kalau gue meloloh anakan pentet suka sama pur. Kalau umuran segini mungkin saya kasih jangkrik, karena masih dalam proses pertumbuhan biar sehat. Jadi saya kasih jangkrik, ulat Hongkong ataupun belalang, dan juga ulat padi ya teman-teman. Seperti yang di alamnya atau induknya yang memberikannya gitu. Ataupun juga kalau saya menemukan sebuah kadal, saya kasih kadal, tapi kadal yang kecil ataupun cicak ya. Biar seperti di alamnya ya, seperti indukan yang memberikannya gitu teman-teman. Nah, seperti ini untuk cara melolosnya. Jadi karena pentet ini juga seorang predator ya. Kenapa saya kasih cicak, kasih kadal? Karena pentet ini juga seorang predator yang memangsa, yang suka sama daging ya. Juga mencabik-cabik, karena si paruhnya juga itu ada bengkokannya dari ujungnya. Jadi itu untuk mencabik daging. Jadi ini adalah pentet kita teman-teman. Oke teman-teman, dan tidak hanya cara melolosnya juga biar pentet sehat, kita juga harus rajin membersihkan sarangnya atau tempat sarangnya ya, tempat anakan pentet ini teman-teman. Jangan sampai kotorannya itu bersebaran di mana-mana, soalnya itu cukup mengganggu si pertumbuhan bulunya teman-teman. Bisa-bisa bulunya kering dan basah terus, bisa seperti itu teman-teman. Jadi ada kotoran sedikit, kita juga harus bersihkan. Misalkan ada kotoran, jadi seperti layaknya induknya aja gitu teman-teman, layak seperti induknya teman-teman. Jadi kita harus membersihkan
kotorannya gitu. Kan indukannya juga kalau habis dia kasih makan suka berak tuh. Nah, kita juga harus ngambil ya. Jangan sampai kotorannya berserakan di mana-mana. Nah, seperti ini teman-temannya, seperti yang saya lakukan ini. Jadi kita harus utamakan kebersihan si sarang pentet ini ya teman-teman, kalau umurnya segini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk tutorial kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton, dan mohon maaf mungkin apabila salah penyampaian ataupun sebuah kata yang kurang masuk akal dari akal sehat Anda, karena ini adalah konten receh saya. Jadi untuk semuanya, bila ada yang suka ya monggo di subscribe, kalau yang nggak suka nggak apa-apa. Terima kasih untuk semuanya. See you next time, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.